Ditinggalkan sang ibu sejak kelas 1 SD, bocah berusia 13 tahun asal Lampung Utara terpaksa merawat adik dan ayahnya yang sedang sakit. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia harus bekerja atau menunggu belas kasihan tetangga. Bermain dan belajar seharusnya menjadi dua hal yang dengan bebas dapat dilakukan seorang anak berusia 13 tahun. Namun tidak demikian dengan Sherly Anista. Setumpuk pekerjaan rumah tangga justru telah menunggu waktu senggang siswi kelas 1 SMP ini. Tinggal bersama ayah dan adiknya di dalam sebuah bangunan berdinding kayu sederhana di pelosok Desa Negeri Campang Jaya, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Sherly ditinggalkan sang bunda sejak masih berusia 6 tahun. Cobaan tak lantas berhenti sampai di situ. Sang ayah Rustam jatuh sakit hingga tak lagi dapat menunaikan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sherly membantu menjemur biji jagung hasil panen tetangga. Imbalan yang tak seberapa lantas ia gunakan untuk memasak. Seringkali Sherly hanya mampu menyiapkan sepiring nasi dengan sayur seadanya yang lantas dimakan untuk bertiga. Tak jarang pula, ia harus menunggu belas kasih tetangga dan kerabatnya hanya sekedar untuk mengisi perutnya. Meski menjalankan dengan ikhlas, Sherly acap kali tak kuasa menahan air mata ketika mengingat sang bunda. Ki nggak tahu kemana. Udah ditinggalin kamu sejak umur berapa? Kelas 6 umur 6 tahun. Kelas 1. Nggak tahu. Nggak tahu. Dari Lampung Utara, Aks Geis, Metro TV. Pemirsa, keterbatasan ekonomi membuat Sherly tidak bisa membawa ayahnya berobat. Bagaimana Sherly menjalani hari-harinya? Saat ini sudah bersama kami Sherly Anista dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dan didampingi Kepala Dinas Bapak Muhammad Erwin Syah. Selamat siang, kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Sherly. Salam. Oh, udah dengar. Sherly, nak, biasanya jam segini kamu lagi ngapain sih? Lagi beres-beres. Lagi beres-beres. Jemur jagungnya kapan biasanya? Siang. Kapan, sayang? Siang. Oke, baik. Biasanya beres sekolah jam berapa ya? Jam 1. Jam 1. Oke, berarti udah beres ya. Nah, kan ayah nih lagi sakit. Sakit apa dong? Boleh diceritain. Terus kamu ngerawatnya gimana? Ngerawat. Ayah kakinya bengkak-bengkak. Nah, kan kamu juga punya adik. Kalau kamu sekolah siapa yang nungguin? Saya belum berangkat sekolah. Belum ada selesai. Dia berangkat sekolah juga. Oh, oke. Lalu kamu sudah dapat bantuan belum nih? Dari pemerintah di situ, RT, RW, Dinas Sosial? Alhamdulillah sudah. Bantuannya bentuk apa aja, Sherly? Beras, sembako, semua duit. Beras, sembako, dan juga uang. Oke. Tapi kamu sebenarnya seneng kalau lagi sekolah gitu, paling senang pelajaran apa sih, Sherly? Pelajaran TK sama bahasa Indonesia. Oh, kenapa senang itu? Senang belajarnya. Enak. Enak katanya. Cita-cita kamu mau jadi apa sih, Sherly? Jadi polwan. Jadi polwan? Waduh, tegasnya sih udah nyampe ya, polwan. Oke, baik. Sherly, nak. Sherly, masih ingat kapan terakhir ketemu sama ibu waktu itu? Karena katanya kelas 1 SD, ibu sudah pergi dari rumah ya, nak ya? Ya. Sejak itu apakah pernah ketemu lagi atau bagaimana, nak? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu Sherly lagi. pernah berusaha ingin tahu ibu kemana, mencari kemana begitu? Ya mau. Pernah, nak? Pernah.
Aha. Terus bagaimana hasilnya, Nak? Sudah ketemu. Belum ketemu ya? Belum. Belum ketemu. Oke, kita sama-sama doakan supaya lekas bertemu ya Sherly. Tapi sementara itu kabar mengenai Sherly dan keluarganya telah didengar pemerintah setempat. Iya, ini Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mengimbau para camat dan juga kepala desa untuk segera melapor apabila ada warganya yang membutuhkan pertolongan. Camat yang memang ada orang-orang susah di sekitarnya, jangan sungkan-sungkan untuk mendata dan memberikan laporan A1 kepada pemerintah kabupaten agar segera dicarikan solusinya dalam rangka mengangkat harkat derajat mereka. Sudah katakan tadi dengan camat Sungkai Tengah, bahwasannya kenapa baru lapor sekarang, dan saya tahu dari rekan-rekan media, dan ternyata beliau juga miskomunikasi dengan kepala desanya, dan terus terang itu juga sudah saya tegur langsung ketika selesai rapat, camat dan kepala dinas saya kumpulkan langsung di atas. Ya, kita akan tanyakan langsung ini dari Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Pak Erwin Syah. Pak Erwin, sejauh ini tadi kan sempat dibilang sembako sudah diberikan kepada keluarga Sherly, tapi sebenarnya apa saja bantuan yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial hingga saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah Bapak Rustam, beserta keluarga dan adik Sherly, ketika kita mendengar informasi dari aparat desa dan kecamatan dan cerita langsung Pak Bupati, kita langsung mengambil sikap dan kita langsung cek ke lokasi dalam rangka memastikan apakah Pak Rustam keluarga dan adik Sherly sudah menerima bantuan. Dan alhamdulillah bantuan yang sudah diterima oleh keluarga Pak Rustam dan adik Sherly itu alhamdulillah sudah terdaftar sebagai penerima rastra, penerima PKH, Kartu Indonesia Sehat, dan juga Kartu Indonesia Pintar. Dan alhamdulillah program yang dari pusat dalam hari ini melalui Kementerian Sosial ini sangat menyentuh sekali, sangat membantu sekali terutama bagi Bapak Rustam, keluarga, sehingga dirasakan sedikit meringankan beban dari Bapak Rustam. Dan tentu saja tidak hanya mengandalkan dari bantuan pusat saja, Mbak. Kita juga Lampung Utara sudah berkomitmen bahwa Pak Rustam keluarga Pak Erwin, saya ingin tahu Pak Erwin ya, sejauh ini memang selama ini hasil pemantauan dari pemerintah daerah di lapangan itu bagaimana? Apakah pernah terpantau bahwa keluarga Sherly dengan kondisi ayah yang sakit dan Sherly yang masih kategori anak-anak ini harus merawat keluarganya, pernah terpantau sebelumnya tidak oleh aparat Pemda, Pak? Ya, jadi kalau laporan ke Pemda, Mbak, ini kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, ternyata beberapa tahun yang lalu orang tua Sherly, Pak Rustam, itu sudah sempat kita tawarkan untuk bisa rujuk ke rumah sakit karena pada waktu itu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sehingga dari puskesmas, dari aparat desa dan kecamatan, tentu saja pemerintah daerah berinisiatif untuk membawa kita rujuk ke rumah sakit daerah Ria Kudu. Tapi yang bersangkutan kurang berkenan gitu, Mbak. Seperti itu. Sudah kita pantau dari jauh hari. Oke, jadi ini sebetulnya juga butuh komunikasi lebih lanjut untuk membujuk begitu ya, supaya mau lebih lanjut diberikan pengobatan, sekaligus juga mungkin nanti diuruskan BPJS dan lain sebagainya. Pak, terakhir ini terkait Sherly dan juga adiknya, adakah bentuk pendampingan khusus untuk anak-anak ini? Ya, jadi sudah perintah langsung dari Pak Bupati kita, bahwa dinas terkait, yaitu terutama Dinas Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan, ini akan mendampingi khusus terhadap Pak Rustam keluarga besar dan juga adik Sherly. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pendidikan. Kesehatan juga nanti akan melakukan home visit. Dan juga tadi sudah kita ketemu langsung dengan Pak Rustam dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Dan nanti dalam waktu dekat akan segera kita rujuk ke rumah sakit untuk diberi perawatan lebih lanjut. Dan juga akan dilakukan pendampingan baik dari aparat kecamatan maupun di desa. Oke, baik Pak Erwin, terima kasih. Sherly, semoga cita-cita kamu jadi polwan terwujud ya. Hormat dulu dong, latihan dulu. Gimana hormatnya? Siap, gerak! Dah Sherly. Iya, insya Allah tercapai cita-citanya. Terima kasih. Iya.